Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada malam hari ini kami dari Pondok Balasyurullah sedang menjalani mujahadah di satu titik tempat daripada mujahadah tersebut. Sebelum kami melakukan mujahadah, kami atas nama Deden Kasatari akan menyampaikan satu nasihat, akan menyampaikan satu nasihat diri untuk diri yang kebetulan atas perasaan nurani saya sendiri, atas kepedulian saya kepada saudara-saudara saya, kepada ikhwan-ikhwan saya di antara ahli-ahli hikmah, ahli-ahli kebatinan di seantero jagat, untuk menyampaikan nasihat. Nasihat di sini bukan bentuk saya untuk menggurui, akan tetapi sebagai bentuk rasa cinta saya, sebagai bentuk rasa kepedulian saya kepada saudara-saudara ahli kebatinan sejagat raya ini, bahwasannya ketika kita semua diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya kita diberi amanah ilmu oleh Allah, di antaranya yaitu ilmu hikmah, ilmu kebatinan dan lain sebagainya. Yang akan saya sampaikan nasihat dari diri saya untuk diri adalah kita semua harus berhati-hati, kita semua harus benar-benar bisa menjaga akidah, kita semua harus bisa menjaga tauhid itu sendiri sebagai fitrah ajaran Islam itu sendiri. Yang akan saya sampaikan adalah sebuah peringatan kepada saudara-saudara saya. Kita semua sedang diuji oleh Allah. Allah memberikan ujian kepada kita melalui ilmunya, di antaranya ilmu hikmah, ilmu kebatinan dan lain sebagainya. Itu adalah amanah dari Allah sebagai bentuk ujian untuk kita, supaya kita tetap di dalam posisi sadar kepada Allah, supaya kita tetap tidak berani membari Allah. Maka perlu kita sambung rasa antara kita dan kita.
kita diamanahi ini dengan bentuk yang baik oleh Allah. Jangan sampai kita berhenti di situ. Jangan sampai kita berbelok daripada akidah yang sesungguhnya, supaya kita semua menjadi figur bagi umat yang bertanggung jawab kepada umat atas keselamatan dunia dan akhirat, supaya umat terbebas dari perbuatan syirik jahri dan syirik khafi. Ini tugas kita. Selanjutnya, ketika kita diamanahi ilmu oleh Allah, harus kita hati-hati. Jangan sampai kita berhenti dengan rasa bangga diri, dengan rasa akunya diri, dengan rasa-rasa keakuan makhluk yang menyebabkan kita syirik khafi kepada Allah. Syirik yang tidak terasa, perbuatan syirik yang kita tidak sadar. Kalau kita sudah merasa bangga diri dan aku diri, maka secara tidak sadar kita sudah mengambil haknya Allah, sudah mengambil kuasanya Allah. Kalau kita sudah berani mengambil haknya Allah, maka kita semua naudzubillah sebagai musuhnya Allah. Saudara-saudaraku sekalian, marilah kita bersama-sama lebih berhati-hati. Jangan sampai kita tidak sadar menyalahkan diri kita, menyalahkan umat, atau membawa diri kita, membawa umat jauh lari daripada Allah dengan bingkaian ilmu-ilmu yang diamanahi Allah kepada kita. Kita harus bertanggung jawab kepada diri kita, kepada umat sekalian atas lahir dan batin. Kita harus sadar dan paham, wahai saudara-saudaraku ahli hikmah, ahli kebatinan yang saya cintai, supaya kita tidak terjerumus dalam lembah kemusyrikan yang tidak sadar dan tidak berasa, maka kita harus paham dengan ujian Allah yang sifatnya baik. Kita diuji oleh ilmu, maka kita harus paham dari situ bahwa kita diberi ilmu adalah sebagai ujian untuk diri kita. Apakah kita akan lulus murni sampai kepada Allah di dunia dan akhirat? Apakah kita akan berbelok atau akan berhenti pada tataran ilmu tersebut, yang dimana dengan ilmu akan Allah berikan derajat-derajat di dunia ini. Ketika Allah berikan derajat-derajat di dunia ini, kita harus sadar dan paham, jangan sampai berhenti dengan rasa keakuan, dengan rasa bangganya diri, yang akhirnya kita terjerumus ke lembah kemusyrikan. Wabil khusus kepada saudara saya yang lagi viral sekarang, Kang Ujang Bustami, dan kepada Gus Idris, saya antusias kepada saudara. Saya mendukung kepada perjuangan saudara memberantas kemusyrikan yang sifatnya jahri. Tapi kita jangan lupa, kemusyrikan yang sifatnya khafi, kita harus bisa menyadarinya, supaya
secara totalitas kita berdakwah, kita memerangi kemusyrikan lahir yang sifatnya kasar dan memerangi kemusyrikan syirri yang sifatnya rahasia. Saya antusias dan sangat mendukung sekali. Tapi alangkah baiknya ketika kita diberi amanah ilmu yang sudah kita miliki sekarang, hasil daripada olah kita, tirakat kita dari guru-guru kita harus paham dan ingat, siapakah pencetus ahli hikmah, siapakah pencetus ilmu-ilmu kebatinan yang lainnya. Tidak lain dan tiada bukan daripada guru-guru sebagai aulia kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berjuang jangan hanya sebatas fisik atau dohirnya saja, tapi kita berjuang menegakkan kalimat tauhid sampai kepada hati dan rasa kita untuk meneruskan secara estafet dakwah guru-guru kita, yakni para kekasihnya Allah. Jangan sampai kita setengah-setengah, sepenggal-sepenggal. Kemusyrikan yang sifatnya kasar, jelas, seperti para dukun-dukun, paranormal dan sebagainya kita basmi. Tapi kemusyrikan yang sifatnya rahasia, yang sangat halus sekali pada diri kita tidak menyadarinya. Oleh karena itu, terutama kepada Kang Ujang Al-Bustami, Ananda adalah keturunan dari Tuan Guru Syekh Syarif Hidayatullah, yang dimana Tuan Guru Syekh Syarif Hidayatullah adalah seorang ahli tasawuf atau ahli thariqah yang bersanad, yang silsilahnya mata rantainya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menyempurnakan ilmu Ananda Kang Ujang Al-Bustami, alangkah baiknya Ananda terjun atau untuk mencari ilmu guru mursyid sebagai guru thariqah yang silsilahnya sampai kepada Tuan Guru Syekh Syarif Hidayatullah. Karena saya katakan Ananda Kang Ujang Al-Bustami keturunan Syekh Syarif Hidayatullah, otomatis kita sebagai generasi penerus estafet ilmu beliau harus secara totalitas menjalankan atau melaksanakan dakwahnya lahir dan batin. Kita basmi, kita musnahkan kemusyrikan lahir sifatnya kasar dan kemusyrikan khofi yang sifatnya rahasia. Ini adalah misi visi Tuan Guru kita semua, Syekh Syarif Hidayatullah. Oleh karena itu, khusus kepada Kang Ujang Al-Bustami, carilah guru yang sanadnya sampai kepada beliau, bahkan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sisi tasawuf, dari sisi thariqahnya. Karena ilmu hikmah ini tanpa didampingi dengan ilmu at-tauhid akan rentan kita semua terjebak di dalam kemusyrikan. Kita bisa musyrik kepada Allah secara tidak sadar yang sangat halus, bahkan kita bisa memberikan pelajaran kepada awam dengan kemusyrikan tapi kita tidak menyadarinya. Kenapa kita tidak sadar dengan kemusyrikan yang kita lakukan? Yang kita hanya menjalankan ilmu, melaksanakan ilmu hanya sebatas lahir atau syariatnya saja yang berbentuk hikmah, ilmu hijib dan lain sebagainya, ilmu kebatinan yang lainnya. Tapi kita tidak ikuti atau iringi dengan ilmu kebatinan, yakni ilmu hakikat, ilmu tasawuf atau ilmu thariqah. Oleh karena itu akan lebih sempurna lah Ananda Kang Ujang Al-Bustami dan ahli kebatinan yang lainnya ketika kalian semua berdakwah memberantas kemusyrikan
menjalankan atau berilmunya secara totalitas lahir dan batin, jasad, ruh dan rasa, disempurnakan dengan syariat, tarekat, hakikat, iman, Islam dan ihsan, supaya kita benar-benar bisa menyelamatkan diri kita dan bisa menyelamatkan umat. Yang terakhir pesan dari saya, maaf sekali lagi bukan saya menggurui kepada anda saudara-saudara saya sekalian, para ahli kebatinan sejagat raya ini. Bukan bermaksud saya menggurui, hanya sebatas menasihati diri untuk diri kita semua. Jangan sampai kita semua terjebak dengan ujian ilmu Allah, terjebak oleh ujian ilmu Allah. Ingat, kalian semua atau kita semua diberi amanah ilmu adalah sebagai bentuk ujian daripada Allah. Apakah kita akan lulus daripada ujian tersebut? Apakah kita akan berhenti dengan keakuan diri, kebanggaan diri, dan kesombongan diri? Karena kita adalah sebagai figur umat seantero jagat raya ini. Jangan sampai umat melihat kepada kita itu sisi zahiriahnya saja, yang kita dilihat oleh awam, orang yang sakti, orang yang pintar, orang yang multi talenta, orang yang bisa berinteraksi dengan yang gaib dan lain sebagainya. Jangan sampai orang awam memandang pada sisi itu. Jangan sampai orang awam melihat pada sisi itu, sehingga mereka berbondong-bondong kepada kita semua untuk belajar ilmu dengan tujuan dan harapan lain daripada Allah. Ini harus kita pikirkan dan harus kita benar-benar perhatikan, karena tanggung jawab kita adalah keselamatan diri kita dan keselamatan umat. Jangan sampai umat melihat sisi zahirnya kita pemberantas kemusyrikan, tapi kita sendiri yang memberantas kemusyrikan itu tidak terbebas daripada syirik khafi, merasa aku, merasa bangga dan lain sebagainya. Otomatis kita mengarahkan dan mengajak umat bukan kepada Allah, tapi lain daripada Allah. Naudzubillahi min dzalik. Karena misi-visi kita adalah menyelamatkan umat di dunia supaya mengenal Allah, supaya dekat dengan Allah tanpa ada asbab dan akibat, yang dimana asbab dan akibat tersebut menjadikan kita jauh daripada Allah, menjadikan kita musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi saya berpesan, keselamatan kita dan keselamatan umat adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai kita tertipu daya, atau jangan sampai kita berhenti sekali dengan ujian ilmu yang Allah telah berikan kepada kita. Alangkah baiknya kita bertorikoh, carilah guru torikoh, supaya kita benar-benar sempurna di dalam menjalankan dakwah ilahiyah, dakwah memberantas, menegakkan kalimat tauhid di jagat raya ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena saya ini bukan ahli di dalam berbicara, walaupun omongan saya ngawur, tapi yakin para ahli-ahli kebatinan semuanya, aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Ketika kamu dan aku ini tiada, yang ada hanya Dat yang Maha Aku, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Kamu dan aku fanaul fana fi alamillah, hancur lebur, musnah dan binasa. Yang ada hanya Dat yang Maha Aku, yang Maha Awal, yang Maha Akhir, yang Maha Zahir, yang Maha Batin. Sekian, sekali lagi mohon maaf, harap maklum kepada semuanya. Sekali lagi ini
hanya bentuk kepedulian saya kepada saudara-saudara ahli kebatinan semuanya, agar kita tetap berhati-hati, tetap sadar kepada Allah, supaya kita tidak terjerumus ke lembah kemusyrikan lahir maupun batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.